Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang terhormat, para tamu Allah rahimakumullah, dengan ucapan alhamdulillah, segala bentuk puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai siang ini Allah juga tidak pernah bosan memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, khutbah ringkas kita hari ini akan membicarakan bahwa prinsip hidup masyarakat Islami itu hanya bisa didapati melalui masjid. Dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah sudah ingatkan bahwa yang akan meramaikan masjid itu adalah orang-orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang mendirikan sholat, membayar zakat, dan orang-orang yang tidak takut sedikit pun kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dalam ayat sebelumnya, ayat 17, diingatkan oleh Allah, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah. Orang musyrik tidak mungkin meramaikan rumah Allah. Hanya kita, umat Islam yang beriman, yang akan meramaikan rumah Allah.
Hanya saja kita terkadang sudah terbiasa ke masjid, tapi tidak pernah mengambil pelajaran apa yang dapat dari masjid. Kita tidak pernah membawa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam masjid ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal prinsip hidup masyarakat muslim itu hanya bisa didapat melalui masjid. Setidaknya ada 3 prinsip hidup masyarakat Islam. Pertama, prinsip ukhuwah. Kedua, prinsip musawwah. Ketiga, prinsip imamah. Prinsip ukhuwah, prinsip persaudaraan sesama mukmin. Dalam surat Al-Hujurat diingatkan oleh Allah kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan itu bisa diperkokoh, diperkuat melalui masjid. Kita lihat sekarang di kota-kota besar. Di kota besar sekarang orang bertetangga tidak kenal mengenal. Rumah mewah kayak istana, pagar tinggi. Mau berangkat kerja, turun dari rumah langsung garasi mobil. Mesin mobil sudah hidup oleh sopir. Satpam membuka pagar, berangkat. Jam 9, jam 10 malam pulang. Mobil langsung masuk garasi, turun dalam garasi, naik ke atas rumah. Begitulah setiap hari. Siapa yang tinggal sebelah rumah? Dia tidak kenal. Di sebelah sini siapa? Dia tidak tahu. Tapi coba kalau dua-duanya dengan tetangga-tetangganya membiasakan diri ke masjid. Taruhlah zuhur di kantor, asar maghrib di kantor, isya masih belum pulang, subuh aja sama-sama ke masjid. Jam 4:30 bapak ini keluar pagar mau ke masjid. Bapak sebelah juga keluar. Akhirnya berparengan ke masjid. Bapak tinggal di mana? Ahmad Dahlan nomor 2. Oh, saya nomor 3. Kalau begitu kita tetangga. Belum jadi sampai ke masjid, Pak. Tapi karena sama-sama ke masjid, kenal. Habis sholat sunat duduk berdampingan bicara. Bapak tinggal di mana? Gajah Mada nomor 15. Oh, saya nomor 16. Rupanya kita tetangga. Siapa yang membuat dia berukhuwah? Masjid. Makanya kalau kita mau meramaikan masjid, ukhuwah Islamiyah itu akan terjaga. Termasuk bapak-bapak jamaah saat ini. Kalau bukan karena masjid, pasti bapak tidak pernah tahu dengan saya. Kalau bukan karena masjid. Jadi makanya masjid yang membuat kita berukhuwah. Untuk itu harus kita pastikan minimal 5 waktu sehari semalam. Gak bisa 5, 4. Gak bisa 4, 3. Gak bisa 2, gak bisa 3, 2. Minimal 1 waktu kita ke masjid, kita ketemu. Kita berukhuwah. Ini namanya prinsip ukhuwah. Kalau ini tidak kita lakukan, fenomena yang terjadi di kota akan sampai ke kampung kita ini. Dan sekarang hawanya mungkin sudah mulai kita rasakan.
bertetangga tidak kenal mengenal, tidak mau tahu, tidak ada lagi tolong menolong, bantu membantu, semua main uang. Dan ini sudah mulai. Tapi kalau kita tahu dulu satu nagari yang panjangnya sampai 10 km, orang yang tinggal di ujung nagari sana kenal dengan yang tinggal di ujung negeri sana. Begitu dulu. Apapun yang dilakukan, tidak ada yang main uang. Mau menokak, mencangkul di sawah, hari ini sawah sianu, hari besok sawah sianu. Sistem gotong royong aja selesai. Mau panen padi, malam ini di sawah sianu, malam besok di sawah sianu. Selesai. Modalnya hanya kolak, goreng. Sekarang jangankan itu, di kota besar sekarang penyelenggaraan jenazah saja sudah mulai pakai tarif. Mau tarif eksekutif, Kalibata bagian depan, kiainya kiai kondang, bayarnya 50 juta. Mau yang biasa-biasa saja, yang ekonomi, Kalibata juga, pinggir kali, kiainya orang yang baru jadi kiai, selesai juga, 5 juta. Padahal dalam Islam fardu kifayah, kewajiban orang yang hidup untuk menyelenggarakan jenazah, itu pun mulai diukur dengan uang. Kenapa? Uang mulai habis. Nah, kemudian yang kedua yang kita dapat dari masjid itu adalah prinsip musawwah, prinsip persamaan derajat. Harusnya yang kaya lebih rajin ke masjid, yang berpangkat tinggi lebih rajin ke masjid, yang hebat-hebat harus datang ke masjid. Kenapa? Di sini tidak ada bedanya, Pak. Mau kaya, mau berpangkat, mau segala macam, tidak peduli. Yang datang duluan duduk saf pertama. Gubernur datang kemudian duduk belakang. Tempat yang boleh disediakan di masjid hanya 2. Satu, tempat imam. Kedua, saf pertama di belakang imam, orang yang bisa jadi imam. Untuk apa? Kalau imam berhalangan. Lain dari itu, tidak ada tempat yang boleh disediakan. Yang duluan depan. Kenapa? Kita sama. Kalau di luar umpamanya kita dengan pejabat, berdiri, duduk, kita tidak mau terlalu dekat, Pak. Segan, takut. Dalam masjid diperintah oleh imam, rapatkan saf, bahu bersentuhan. Walaupun petani dengan bupati, bahu bersentuhan. Tidak ada main protes. Pemulung duluan datang ke masjid, duduk di saf pertama. Pak Gubernur terlambat datang, hanya bisa di saf kedua, di belakang pemulung. Di waktu sujud, Pak Gubernur rela menghadapkan ubun-ubunnya ke telapak kaki pemulung. Tidak ada yang boleh protes. Ajudan gubernur tidak boleh ikut campur. Apa yang membuat kita masjid? Prinsip apa? Musawwah, persamaan derajat. Di masjid ini kita disadarkan bahwa di sisi Allah kita sama. Yang membedakan kita apa? Takwa. Takwa itu kita tidak tahu.
Di sisi Allah kita beda, Pak. Yang mulia itu yang paling bertakwa, tapi kita tidak tahu siapa kita yang paling bertakwa. Tidak tahu kita. Makanya dilatih dalam masjid, kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun, apapun status hidupnya, betapapun tinggi pangkatnya, betapapun banyak harta kekayaannya. Prinsip musyawarah. Dan yang ketiga yang kita dapat dari masjid yang harus kita laksanakan, prinsip imamah. Bagaimana prinsip imamah? Imam diangkat di masjid yang paling qari, bukan yang tua, bukan yang berpangkat tinggi, bukan yang kaya, yang paling qari. Apa maksudnya? Yang paling mampu jadi imam. Kalau sudah maju imam yang paling mampu, makmum tak ada yang berani membangkang. Imam berdiri, nah ada makmum yang bangkang, Pak, semuanya berdiri. Imam ruku, semuanya ruku. Imam sujud, semuanya sujud. Kan ada yang bangkang. Imam ruku, biar aja imam ruku, saya berdiri aja. Tidak ada. Kenapa? Karena imam adalah yang terbaik di antara kita. Dia qari. Setelah itu, kalau imam ada keliru, karena imam itu manusia, tegur. Tapi tegurannya sangat manis sekali. Bagaimana manisnya? Kalau imam salah, subhanallah. Apa hubungan subhanallah dengan salah? Tidak ada, Pak. Harusnya astagfirullah kalau salah. Tapi kenapa subhanallah? Kalau kita baca astagfirullah, tegur imam, terlalu kasar pada imam. Berarti kita mengatakan, imam salah, istighfar. Tapi kalau subhanallah halus, kita mengatakan imam yang tidak salah itu Allah, yang maha suci itu Allah. Imam berpikir sendiri, salahkah saya? Betapa hebatnya. Dan kalau wudhu imam batal, itu sebabnya di mihrab ini diperintah oleh Nabi bikin pintu untuk keluar. Jadi kalau wudhu imam batal, dia tutup sholatnya, dia bilang kepada orang yang di belakangnya, wudhu saya batal, tolong maju. Setelah maju, dia pergi keluar, dia berwudhu, dia jadi makmum di belakang. Ini kan pelajaran, Pak. Kalau dalam sebuah negara sudah kita pilih pemimpin terbaik, bukan asal-asalan, terbaik, semua rakyat pasti ikut. Semua rakyat pasti patuh. Imam ruku, rakyat ruku. Imam sujud, rakyat sujud. Kalau imam salah, pasti ditegur dengan cara baik. Bukan dengan demo, main lempar, main pukul. Pasti dengan cara yang bijak. Tapi ini tidak kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Bagi kita, masjid hanya sampai pintu masjid. Yang didapat dalam masjid tidak pernah dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam masjid luar biasa soleh kelihatannya, tapi di luar dia kembali kepada kebiasaan jeleknya. Nah, untuk itu sidang Jumat yang terhormat, luar biasa masjid. Makanya Rasulullah memotivasi kita
untuk datang ke masjid. Dijanjikan oleh Rasulullah pahala-pahala yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Nabi, semua masjid nanti di akhirat menjadi kendaraan. Di saat matahari 1 mil dari kepala, masjid berkeliaran di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menjemput jamaah-jamaahnya yang di dunia rajin ke masjid. Yang tidak pernah ke masjid, walaupun masjid dekat rumahnya di dunia, yakinlah masjid itu tidak akan mau menumpanginya nanti di padang mahsyar. Untuk itu sidang Jumat yang terhormat, mari kita biasakan diri kita ke masjid, kita ajak, kita motivasi keluarga kita untuk meramaikan masjid. Hanya kita yang akan meramaikan masjid, dan tak mungkin orang-orang musyrik meramaikan masjid. Sidang Jumat yang terhormat, demikian khutbah ringkas kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.